Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nisa berbalik dan menatap mata suaminya. Lalu Nisa memeluk suaminya. Dengan hati, Nisa mengungkapkan perasaannya. Rasa bahagia yang pernah hilang saat kepergian sang ayah, hilang saat Guntur berusaha menodainya. Terima kasih Daniel Abimayukim sudah masuk ke dalam hidupku, sudah memberiku kebahagiaan yang bahkan tak pernah berani aku bayangkan. Jangan pernah berubah, tetaplah seperti ini. Saat bosan, mari kita bicarakan, kita cari solusi terbaiknya. Jangan malah saling meninggalkan. Jangan berikan orang ketiga kesempatan untuk masuk ke dalam hubungan kita. Aku tak ingin kehilanganmu, juga momen-momen indah yang kita miliki. Ungkap Nisa perasaannya dengan hati. Daniel mengeratkan pelukan mereka, menciumi baju istrinya. Iya sayang, aku sudah berjanji untuk selalu membuatmu bahagia, dan aku akan selalu bersikap seperti ini. Jangan ragukan hatiku, tak akan aku biarkan ada orang ketiga itu masuk. Kita jaga sama-sama hubungan ini sampai tua dan maut memisahkan. Tapi tidak itu saja, berjanjilah jika ada sesuatu kita selesaikan baik-baik. Jangan lari, apalagi saling menutup diri. Kita bicarakan semuanya agar hubungan ini bisa bertahan. Daniel pun mengungkapkan harapannya. Daniel berharap dengan pembicaraan ini, jika nanti semua masalah akhirnya terungkap, setidaknya mereka bisa mencari solusi, bukannya saling meninggalkan. Daniel sungguh tidak ingin kehilangan Nisa, apapun yang terjadi. Meskipun nanti jika dia berada di posisi untuk memilih, dia akan tetap memilih istrinya sampai kapanpun. Ah, sudah sayang, aku lelah dan lapar, ujar Nisa manja. Ya sayang, ayo kita mandi terus makan siang. Kita mau ke restoran atau di kamar saja? Tanya Daniel. Di restoran saja sayang, biar bebas pilih menunya. Oke nyonya bos. Daniel pun mengajak istrinya ke bawah shower dan mereka membersihkan diri. Selesai mandi, saat Nisa berpakaian, Daniel menelpon Brian untuk mengajaknya dan Gea makan bersama. Halo Brian, kita makan bersama di restoran ya? Kalian belum makan siang kan? Tanya Daniel. Mereka pun memesan makanan saat seorang pramusaji menghampiri mereka dan mereka langsung memesan. Hidangan serba ikan dan makanan laut membuat Nisa sumringah. Belum lagi ada nasi dan juga roti gandum yang mirip roti yang sering dimakan orang India. Dengan lahap, Nisa memakan hidangan yang disajikan. Melihat istrinya nampak gembira dan menikmati hidangan, Daniel tersenyum senang. Bagaimana tidak, istrinya yang suka makan akhirnya bisa menikmati liburan sepenuhnya. Ini sayang, ini dari ikan tuna. Hampir semua hidangan berbahan tuna, selain lobster dan hasil laut lain. Daniel menyendok laut ke piring istrinya. Enak sayang, ujar Nisa menikmati hidangan. Brian dan Gea hanya tersenyum melihat Nisa menikmati hidangan. Selesai makan, mereka kembali makan. Terdengar sayup-sayup suara azan berkumandang saat mereka kembali ke kamar. Untung kita sudah selesai makan, jika belum kita harus menunggu sampai 15 menit karena pemerintah di sini menerapkan saat masuk waktu sholat semua aktivitas harus dihentikan. Brian bercerita saat mereka berjalan menuju kamar masing-masing. Oh, emang gitu ya asisten Brian. Jadi kita harus menunggu saat masuk waktu sholat? Tanya Nisa dengan polos. Brian tersenyum dan mengangguk. Akhirnya mereka sampai di kamar masing-masing. Nisa langsung masuk ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan keluar, serta menunaikan sholat zuhur. Daniel pun melakukan hal yang sama, dan Daniel mengimani istrinya. Selesai sholat, mereka duduk di teras kamar yang tepat berada di atas laut. Bahkan ada tangga untuk para tamu turun ke laut. Nisa duduk di kursi santai yang berada di sana. Daniel datang membawa minuman dingin yang memang sudah disediakan sebagai fasilitas kamar. Daniel duduk di sisi kursi istrinya dan memberikan minuman untuk sang istri. Sayang, duduk di sana. Di sini sempit. Kan udah disediain 2 kursi, usir Nisa suaminya. Enggak mau duduk di sini aja. Begini duduknya. Daniel pun mengangkat istrinya ke depan dan dia berada di belakangnya. Ampun deh suamiku ini, ada saja caranya ambil kesempatan. Perasaan gak puas-puas bermesraan, hehehe. Nisa terkekeh melihat kelakuan suaminya.
Biarin orang sama istri sendiri, kalau sama istri orang nah baru salah, Daniel membela dirinya. Saat asik bersanda gurau, telepon Nisa berdering. Untung saja Nisa tadi sempat membawa ponselnya dan meletakkannya di meja di sampingnya, hingga Nisa langsung bisa mengangkatnya. "Sayang, mama telepon." "Sana, pindah, gak enak begini," usir Nisa sebelum mengangkat panggilan. "Ih, biarin aja sayang, mama pasti senang lihat kita akur begini." Daniel menolak pergi dan malah dengan posisi merangkul istrinya. Daniel mengangkat panggilan. Nisa terkejut namun tidak bisa berbuat apa-apa. "Halo Ma, Assalamualaikum," sapa Daniel begitu mengangkat panggilan. Nisa yang kesal akan aksi suaminya berusaha untuk tersenyum. "Waalaikumsalam Nak, apa kabar kalian? Kalian sedang di Maldives kan? Gimana, apa kalian suka suasananya?" tanya mama dengan senyum mengembang. Belum lagi saat melihat anak dan menantunya sedang dalam posisi mesra. "Alhamdulillah baik mah." "Iya mah, Nisa senang di sini. Selain makanannya, dia suka lautnya. Apalagi kamar kami tepat berada di atas air." "Mama mau lihat?" tanya Daniel dan memutar kamera menjadi kamera belakang agar sang mama bisa melihat suasana di hadapan mereka. "Wah, iya keren banget Nak. Nisa pasti senang di sana. Kalian harus manfaatkan waktu di sana agar kalian semakin dekat dan bisa bawa kabar gembira pada kami yang ada di Indonesia." Daniel memutar kembali kamera menjadi kamera depan. "Mama tenang saja, kami pasti akan bawa kabar bahagia. Kami sedang berusaha siang malam mah, ya nggak sayang?" Daniel bertanya meminta dukungan istrinya, tapi Nisa malah menunduk menyembunyikan wajahnya. Karena Nisa tahu wajahnya sudah seperti udang rebus karena malu akan ucapan suaminya. "Udah Nak, jangan goda terus istrinya. Ya sudah, kalian baik-baik di sana. Nisa jaga kesehatan ya Nak. Kalau suamimu jahil, cubit saja, hehehe." Mama terkekeh, Nisa ikut terkekeh dan mereka pun saling melambaikan tangan. "Mama juga jaga kesehatan ya, jangan capek-capek," ucap Nisa sebelum panggilan terputus. Nisa berbalik saat Daniel hendak meletakkan ponsel dan tiba-tiba mencubit pinggang suaminya. Daniel terkejut dan langsung memekik kecil. "Au, sayang sakit." "Loh, kenapa dicubit? Perih banget, pasti luka nih." Daniel meringis sambil mengusap pinggangnya. "Sakit beneran ya?" tanya Nisa yang malah cemas sendiri. "Iyalah, masa bohongan sih? Kan saya nyubitnya nggak bohongan." Daniel masih meringis seolah kesakitan. "Sayang sih kalau ngomong suka asal, makanya aku gemas. Coba lihat sini." Dengan wajah cemas, Nisa menyingkirkan tangan suaminya dan menyingkap sedikit pakaian suaminya di tempat yang katanya sakit. "Ini yang sakit," tekan Nisa bagian yang nampak merah. "Au, kok malah dipencet? Makin sakit," rengek Daniel dengan wajah serius. "Iya, maaf, cuma mau memastikan. Apa sangat sakit?" tanya Nisa lagi dengan wajah cemas. Melihat wajah cemas istrinya, Daniel tak bisa lagi menahan tawanya. "Hahaha, sayangku ini kenapa wajah cemasnya malah terlihat menggemaskan sih?" Daniel terbahak sambil memeluk sang istri. "Ih, sayang nih ngerjain aku ya? Bikin panik saja, dasar suami tega." Nisa bersungut-sungut namun membalas pelukan suaminya, mengurangi rasa cemas yang tadi dirasakannya. "Iya, maaf sayang, kenapa istriku begitu mengemaskan begini sih?" Daniel melepaskan pelukannya dan mencubit kedua pipi istrinya. Istrinya cemas malah dibilang mengemaskan. Nisa memanyunkan bibirnya membuat Daniel makin gemas dan mengucup sekilas bibir sang istri. "Udah, minum dulu." Daniel malah memberikan minuman dingin agar suasana hati istrinya normal kembali. "Jangan gitu lagi, bikin panik. Aku pikir aku beneran sudah menyakiti suamiku," rengek Nisa dan meletakkan kepalanya di atas dada suaminya. "Iya sayang, gak lagi kok." Daniel mencium puncak kepala istrinya. "Oh iya, nanti sore mau main wahana laut?" tanya Daniel keinginan istrinya. "Enggak ah, aku mau istirahat, capek, belum lagi kalau nanti malam suamiku meminta lagi jatahnya." Hahaha, Nisa terbahak dan berdiri lalu masuk ke dalam. Daniel ikut terbahak dan membiarkan istrinya untuk istirahat.